Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imal Pariji dari PS Semester 4 ingin menjelaskan sedikit tentang dari penelitian proposal penelitian kualitatif. Nah, jadi proposal adalah rencana yang disusun dalam untuk kegiatan tertentu. Proposal menurut KBBI ialah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Perencanaan secara sistematis, matang dan teliti yang dibuat oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian. Jadi penelitian dalam bahasa Inggris dapat dispadan dengan kata research. Adapun research berasal dari kata re dan to search yang berarti mencari kembali atau dalam bahasa lain dispadankan. Jadi menurut beberapa tokoh, yaitu menurut Lexi J. Melo, metode penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian tersebut termasuk dengan menjelaskan tingkah laku, persepsi, motivasi, tingkah laku, dan lain-lain secara keseluruhan. Nah, jadi yang kedua itu ada menurut Sugiono. Nah, jadi menurut beliau, mengungkapkan definisi penelitian pendekatan kualitatif didasarkan pada filosofi atau post-positifis yang digunakan oleh peneliti untuk mempelajari keadaan objek-objek alam utama atau bukan eksperimen. Jadi yang kedua itu ada komponen latar belakang pada rancangan proposal penelitian kualitatif. Nah, jadi proposal penelitian kualitatif merupakan proposal yang ditulis dengan tujuan untuk mengungkapkan permasalahan secara holistik atau kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci di dalam penelitian. Nah, yang pertama itu adalah latar belakang. Nah, latar belakang ini adalah dasar atau titik untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Nah, jadi latar belakang yang baik harus disusun dengan jelas mungkin dan bila perlu disertai dengan data atau fakta yang mendukung. Nah, jadi yang kedua ini ada rumusan masalah. Rumusan masalah adalah tulisan singkat berupa pertanyaan yang diletakkan di awal proposal, penelitian atau laporan penelitian dan berada setelah latar belakang. Sebagaimana diketahui, rumusan masalah digunakan untuk menjelaskan masalah atau isu yang dibahas dalam penelitian tersebut. Jadi yang ketiga ini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian tersebut. Nah, jadi dalam membuat tujuan penelitian sebenarnya tidak terlalu susah, dikarenakan kamu hanya perlu menyesuaikan dengan rumusan masalah yang ada, dengan mengubahnya menjadi kalimat pernyataan, atau menentukan rancangan dan sasaran penelitian dalam bentuk kalimat pernyataan. Jadi yang keempat itu ada manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitian ini untuk menyelidiki keadaan, alasan untuk, dan konsekuensi terhadap suatu set keadaan khusus. Manfaat penelitian harus memuat dua hal, yaitu manfaat teoritis dan praktis bagi pihak-pihak yang terkait. Nah, jadi yang bagian ketiga itu ada landasan teori pada rancangan proposal penelitian kualitatif. Nah, jadi landasan teori secara umum dapat diartikan sebagai pernyataan yang disusun secara sistematis dan memiliki variabel yang kuat. Nah, jadi landasan teori secara isi memuat teori-teori dan hasil penelitian, di mana teori dan hasil penelitian yang digunakan sebagai kerangka teori peneliti untuk menyelesaikan penelitian. Jadi di ada juga bagian-bagian dari landasan teori pada rancangan proposal penelitian kualitatif, yaitu ada definisi operasional. Nah, jadi bagian definisi operasional ini mengemukakan definisi-definisi yang mengandung sejumlah indikator atau karakteristik opsional. Sebagai contoh kayak kata-kata yang sudah disepakati, dipahami, tidak perlu dijelaskan kembali. Yang kedua itu kayak misal definisi operasional ini merupakan rumusan yang lebih konkret dan operasional serta dijabarkan ke dalam bentuk petunjuk dan indikator-indikator tertentu yang bisa diukur secara empiris. Yang ketiga itu ada susunlah definisi operasional tersebut secara sistematis, ringkas, dan mencakup. Nah, jadi yang kedua itu ada landasan teori. Jadi bagian ini berisi kerangka konseptual yang dimanfaatkan peneliti sebagai pemandu peneliti terhadap data-data pustaka atau fakta lapangan. Jadi dalam hal ini terhadap perbedaan mendasar antara para landasan teori dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Yang ketiga itu ada penelitian terdahulu. Nah, jadi bagian ini memuat uraian secara sistematis tentang hasil penelitian terdahulu atau preliminary research tentang persoalan yang akan digaji dalam deskripsi. Nah, jadi peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya atau menjelaskan posisi penelitian ini di antara penelitian tersebut terdahulu.
Nah, jadi yang keempat itu ada kerangka pemikiran. Jadi, kerangka berpikir menggambarkan alur pikir peneliti yang dimaksudkan untuk menyusun reka pemecahan masalah atau jawaban pertanyaan penelitian. Jadi yang keempat itu ada kerangka pemikiran. Jadi kerangka itu Jadi penjelasan itu memiliki beberapa unsur, yaitu penjelasan variabel yang diteliti. Yang kedua itu menjelaskan keterkaitan antar variabel yang diteliti dan teori yang mendasari. Yang ketiga itu ada kerangka berpikir, disajikan dalam bentuk gambar atau bagan. Nah, jadi saya akan bahas metode teori selanjutnya. Jadi di sini ada metodologi penelitian pada rancangan proposal, penelitian kualitatif. Nah, jadi metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atau suatu fenomena yang lebih komprehensif. Menurut istilah, metode kualitatif ialah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ingin dibahas. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan bagian dari metodologi penelitian. Itu ada pendekatan dan jenis penelitian. Nah, jadi dalam bagian ini peneliti menjelaskan alasan pemilihan pendekatan kualitatif, dan dalam bagian ini peneliti juga perlu menjelaskan jenis penelitian seperti etnografis, studi kasus, grounded teori, interaktif, ekologis. Yang kedua itu ada tempat dan waktu penelitian, merupakan keterangan tempat dan waktu penelitian yang akan digunakan oleh peneliti. Jadi yang ketiga itu ada subjek penelitian, yakni orang yang dijadikan sumber atau sumber data atau sumber informasi oleh peneliti untuk riset yang dilakukannya. Yang keempat itu ada teknik pengumpulan data. Pada bagian teknik pengumpulan data, teknik atau cara yang digunakan dalam mengumpulkan data harus dijabarkan. Teknik-teknik yang umum digunakan berisi survei, pengisian kuesioner, wawancara, dan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa studi dokumentasi. Yang kelima itu ada teknik analisis data. Teknik analisis data berisi tahapan analisis penelitian. Misalnya dalam teknik analisis interaktif terdiri atas sajian data. Yang keenam itu ada teknik keabsahan data. Teknik pemeriksaan keabsahan data adalah derajat kepercayaan atas data penelitian yang diperoleh dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang pertama itu ada uji kredibilitas atau credibility. Jadi uji kredibilitas ini atau credibility merupakan uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif, yaitu